Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, namun sebelumnya kita akan melihat hasil jejak pendapat sederhana melalui media sosial berikut ini. Mengenai Anda setuju pemberian kursi menteri sebagai balas jasa politik, 60% mengatakan tidak, sementara yang setuju 40%. Saya akan ke Mas Gun terlebih dahulu. Mas Gun, katakanlah ataupun apabila nanti presiden baru ingin menghindari politik balas jasa. Nah, apa kemudian upaya yang harus dibangun, narasi apa yang kemudian harus dibangun agar kemudian bisa menghindar ataupun mengelak dari tuntutan tekanan koalisi pendukung? Misalnya. Menurut saya 3 ya, kinerja, tantangan, dan perubahan signifikan. Jadi narasi, kalau kita bicara narasi, kinerja yang diutamakan. Sehingga kemudian KPI dari kinerja kementerian kan harusnya jadi narasi utama. Kemudian yang kedua tantangan nasional dan tantangan global. Contoh misalnya soal geopolitik yang sekarang semakin dinamis dan dalam tanda petik mengancam. Kemudian juga kita bicara soal ekonomi global. Kan itu banyak sekali tantangannya. Dan yang ketiga perubahan signifikan yang akhirnya harusnya legacy kan. Dari kepemimpinan itu kan yang diharapkan adanya legacy. Jadi kalau bicara soal ada tulisan bagus misalnya dari Ernest Borman ya soal bagaimana simbolik konvergen itu dibangun, berbagi kesadaran bersama. Bukan hanya simbol itu bukan arti simbol, tapi ini bicara soal kesadaran yang dibagikan dan itu harus dimulai dari presiden gitu. Presiden punya tema besar apa dalam kepemimpinannya. Kemudian narasi besar kepemimpinan seperti Pak Prabowo besok ya, itu kan diturunkan pada visi misi yang harus kemudian dioperasionalkan oleh para menteri di leading sektor kementeriannya. Dan pada akhirnya kemudian misalnya setelah kinerja itu jelas yang ingin dicapainya apa, baru ini kira-kira bisa melakukan perubahan signifikan atau tidak, atau hanya ya berjalan di jalan yang kemudian tidak jelas orientasi akhirnya apa gitu, non-orientable object. Ya itu yang sering kemudian kita kritik sebagai Mobius strip ya, atau pita Mobius. Orang kalau berjalan di angka 8 yang ditidurkan itu kan tidak pernah sampai pada ujung perjalanannya. Dan akhirnya kemudian ya birokrasi menjadi labirin. Kenapa? Karena tidak jelas yang tadi saya sebut kinerja, tantangannya apa, kemudian perubahan signifikan yang ingin dicapai apa. Kalau tidak itu maka akan kembali pada selera individu tanpa ukuran-ukuran yang jelas dari sisi kinerja dan dari sisi perubahan. Tadi ada kinerja, tantangan, dan perubahan signifikan. Itu kemudian narasi yang harus dibangun menurut Mas Gun seperti itu. Saya akan ke Pak Imam. Pak Imam, apabila kita lihat dari pernyataan dari Profesor Politik Amerika Serikat Mark Dickenko mengatakan kepercayaan masyarakat mempengaruhi efektivitas penyelenggara negara. Apakah kemudian formasi yang seperti apa kemudian kembali kita berbicara mengenai public trust, dan apabila kemudian public trustnya rendah, apakah kemudian ini akan berpengaruh pada efektivitas dari penyelenggara negara itu sendiri? Tadi kita sudah berbicara mengenai kabinet, sudah berbicara mengenai public trust, berbicara juga mengenai sosok seperti itu. Ini bagaimana Pak Imam? Jadi sebenarnya rakyat itu subjek atau objek? Tentu subjek. Dia tidak bisa dilihat hanya sebagai sasaran. Jadi dia itu adalah aktor-aktor yang aktif. Nah kalau pemerintah sebagai dalam tanda kutip, dia ini kan sebetulnya pesuruh dari rakyat, ya, bukan tuan dari rakyat. Jadi kalau dia itu mempunyai kekuasaan yang diberikan, yang dimandatkan kepada mereka, ya, maka dia harus bisa dalam tingkah lakunya, dalam mulai dari awal menunjuk pembantu-pembantunya, itu yang harus bisa dipercaya oleh rakyat. Nah sedangkan indeks keberhasilan kekuasaan itu kan justru seberapa jauh dia bisa deliver, bisa menyajikan kebutuhan-kebutuhan rakyat, ya, pelayanan-pelayanan terhadap rakyat. Nah, oleh karena itu wajar saja kalau kekuasaan itu berhasil tidaknya ya diukur dari kepuasan misalnya. Seberapa jauh dia itu bisa puas, seberapa jauh juga rakyat kesel gitu loh. Nah jadi kalau kebayangkan nunjuk kabinet saja udah menimbulkan kekesalan karena ini siapa sih ini sebetulnya gitu loh. Nah jadi itu awal dari sebuah public trust itu muncul ya dari pertama seberapa jauh yang menunjuk
pembantu-pembantunya itu orang yang berkapasitas. Tapi kapasitas itu tidak cukup. Anda bisa bayangkan, misalnya kabinet yang sangat profesional sekalipun, ya dia punya skill, punya pemahaman, punya pengetahuan, ya. Tapi integritasnya, kejujuran, tanggung jawab, keadilan itu sangat-sangat melorot, ya. Anda bisa bayangkan, orang pinter tidak jujur. Tapi kalau jujur saja, punya tanggung jawab tinggi, tapi goblok juga tidak bisa dipercaya gitu loh. Nah ini permainan tentang pemilihan orang yang mendapatkan public trust adalah orang yang punya kapasitas sekaligus punya integritas. Nah bagaimana dia punya integritas kalau dia hanya sekedar mewakili kepentingan-kepentingan. Nah itu yang menjadi sangat penting. Nah kita lihat nanti apakah susunan itu adalah cerminan dari komposisi yang memang menghendaki public trust atau public distrust. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita dan saya terus terang ingin menunggu. Dari menit awal saja sudah bisa menilai, oh ini public trust-nya tinggi atau sebaliknya. Ini public distrust-nya sangat rendah. Kita akan menunggu bersama-sama ya Pak Imam. Saya akan ke Pak Sukidi terlebih dahulu. Pak Sukidi berbicara mengenai potret demokrasi. Apabila kita lihat nih beberapa tahun terakhir penguatan eksekutif yang menembus sekat trias politika. Nah apakah kembalinya hegemoni kekuasaan ini potret demokrasi masa depan? Saya kira kita belajar dari kesalahan demi kesalahan kita dalam berdemokrasi dan bernegara. Kesalahan pertama adalah penebalan kekuasaan eksekutif yang terlampau besar itu ternyata tidak kondusif bagi bekerjanya lembaga-lembaga demokrasi yang lebih otonom dan profesional. Karena itu harus ada keseimbangan dalam kita bernegara, terutama keseimbangan terkait dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu pertama. Yang kedua adalah kesalahan bahwa lembaga-lembaga negara ini ternyata diisi oleh orang-orang yang paling bermasalah secara moral. Dan itu terefleksikan pada tragedi moral yang membelit penyelenggara negara akhir-akhir ini. Karena itu kesalahan ini harus diperbaiki dengan memilih pemimpin di semua lembaga ini dengan tingkat rekam jejak yang istimewa. Hanya dengan rekam jejak istimewa inilah yang bisa memberikan harapan pada tanah air yang lebih baik. Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah kesediaan kita untuk selalu mengemban amanah untuk menyelenggarakan mekanisme check and balances itu. Kenapa? Karena kekuasaan yang terlampau besar tanpa diimbangi oleh mekanisme penyeimbang dan kritik itu berakhir dengan korupsi yang merajalela. Karena itu kita memberikan satu harapan terutama kepada anggota dewan, terutama kepada kelompok sipil, dan terutama kepada kaum agamawan untuk tidak menjadi penghamba kekuasaan. Mereka harus selalu membersamai rakyat, kepentingan masyarakat, agar kesejahteraan dan sekaligus kemakmuran yang diamanahkan oleh Ibu dan Bapak berbangsa dapat terwujud dalam kita bernegara. Oke, baik. Mungkin ini terakhir ke Mas Gun juga mengenai topik kita untuk malam hari ini, kabinet profesional, kabinet transaksional. Iya, bagi saya begini, penting menghadirkan kepercayaan seperti Mas Imam tadi sampaikan ya, untuk kabinet itu diisi oleh orang-orang yang memiliki portofolio jelas, memiliki profesionalitas. Profesional kan tidak mesti akademisi atau teknokrat, bisa juga kemudian misalnya diisi oleh orang-orang yang berasal ya dari circle partai politik. Tidak apa-apa, yang paling penting bagi saya adalah begini, jangan kemudian transaksi politik itu justru menjadi bagian terbesar yang kemudian bukan menarik gerbong kabinet yang akan berjalan itu ke arah yang tepat, tapi justru sebaliknya terbebani oleh masalah yang luar biasa kompleks, terutama untuk mengurai janji-janji politik pada para pihak yang berinvestasi, sehingga kemudian logika kekuasaan akhirnya tunduk pada
logika ekonomi. Yang seharusnya politik itu kemudian mampu mengarahkan pada kepentingan publik yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan individu dan kelompok kecil semata. Ya. Pak Imam, ada tambahannya tapi ringkas saja Pak Imam, karena durasi yang terbatas. Ada dua hal. Pertama, bagaimana kabinet ini menjadi kabinet yang bukan kerumunan bancakan. Dan yang kedua, bagaimana sebagai gantinya adalah kabinet tim kerja terpercaya. Jadi dua itu, kerumunan bancakan atau kabinet kerumunan tim kerja terpercaya. Kita akan tunggu bersama bagaimana potret kabinet masa depan. Terima kasih Mas Gun, Pak Imam dan juga Pak Sukidi telah berbicara bersama kami malam hari ini. Pemirsa, seorang negarawan dituntut memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan keluarga. Sayangnya negeri ini surplus politisi namun defisit negarawan. Saat rekomendasi politik menjadi tiket untuk dilantik, apakah jabatan masih dianggap sebagai ladang pengabdian atau hanya sebagai kesempatan untuk mengukuhkan kekuasaan? Filsuf Yunani kuno Aristoteles menyebut tujuan politik adalah kebaikan dan perhatian utama politik adalah menumbuhkan karakter terbaik warga negara serta membuat warga melakukan perbuatan mulia. Sejumlah pos kabinet kerap menjadi rebutan. Alokasi anggaran kementerian yang besar berpotensi dimainkan sebagai logistik partai politik atau bersinggungan langsung dengan hajat hidup rakyat sehingga berpotensi menjadi mesin politik di tingkat akar rumput. Dinamika politik pasca Pilpres 2014 dapat menjadi trauma yang memaksa presiden terpilih bersikap akomodatif. Namun rakyat juga jangan lupa dukungan yang besar di parlemen membuat fungsi kontrol DPR melemah dan membuka ruang kembalinya hegemoni kekuasaan. Saya Fitri Megantara, terima kasih telah bersama kami dalam Visi Negarawan. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.